Sayyidina Isa kenapa dianggap anak Tuhan? Bahkan dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa itu menampilkan atraksi depan orang perbuatan-perbuatan itu ketuhanan. Contoh, ada mak yang mati dia hidupkan. Yang bisa begitu siapa? Allah. Ada orang sakit diusap sama beliau sembuh. Gimana tuh? Tuhan nggak begitu? Lagi main-main begini, lagi remaja nih beliau, masih remaja, masih anak-anak. Teman-temannya ngerjain dia. Terus saya bilang, kamu jangan begitulah. Saya tahu isi rumah kamu semua. Di pojok sini ini, kamu naruh ini di sini, semuanya dibaca oleh Nabi Isa. Mereka kemudian kaget. Nah, teman-temannya inilah yang kemudian menjadi hawariyun. Tapi cerita yang berkembang keluar, Nabi Isa titisan Tuhan. Jadi Nabi Isa, beliau ini adalah prototipe syariat yang mohon maaf belum jadi disempurnakan. Maka disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Beliau udah keburu menampilkan hakikat Nabi Isa, ya. Kan beliau punya dua sisi nih, sisi zahir, sisi batin. Udah terlanjur menampilkan yang batin. Batinnya Nabi Isa pantulan sifat-sifat Allah semua. Maka orang mengira Nabi Isa itu Tuhan. Nah, ini bahaya. Karena orang-orang yang sudah lebur batinnya dalam batinnya Allah, berarti dia sudah tidak ada, yang ada cuma batinnya Allah. Kalau dia berkalam, kalam Allah. Dia bilang kun, jadi. Dia bilang hidup, hidup. Mati, ya mati. Yang zahirnya, ini namanya ilmu hakikat dan ma'rifat. Kalau ini syariat dan tariqat, ya, kayak gitu cara ininya. Dalam ilmu syariat, Nabi Isa belum sempat, tapi sisi hakikat ma'rifatnya sudah keluar. Maka orang mengkultuskan. Masih ingat nggak dulu masa di Jawa Timur ada anak kecil apa namanya? Ponari. Batu doang sembuh. Bayangin, ini coba diingat-ingat. Ini orang hidup di zaman modern sembuh karena batu si Ponari. Ponari didatangin orang banyak kan? Santri loh yang datang. Dan ada mantan kiai. Ya dia datang udah jadi mantan dia udah. Itu cuma batu. Gimana kalau sosok orang? Siapa aja datang sama dia. Datang sama dia, pengen minta sembuh. Nabi Isa nggak hanya menampilkan hakikat penyembuhan, 7 sifat Allah itu ada sama dia, pantulannya ya, 7 sifat ma'ani, yang di sifat 20, ya, qudrat, iradat, sama, basar, kalam, qudrah, iradah, ya balik-balik nih. Gimana Cung? Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar. Itu Sayyidina Isa membuka rahasia itu sedikit, dikira dia Tuhan. Padahal dia bukan Tuhan. Dia cuma pancaran dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa belum sempat ngajarin syariat tarekat. Umurnya waktu itu 33. Umur saya udah lewat, ya, udah 35, mau 36 nih tahun ini ya. 33 tahun, kurang dikit sebenarnya. 32 masuk 33. Maka syariat hakikat ini, syariat tarekat ini disempurnakan ulang secara utuh oleh Nabi Muhammad. Sedangkan ilmu batin, ilmu hakikat nanti diserahkan kepada Al-Mahdi. Makanya nanti Nabi Isa keluar membersamai Al-Mahdi lagi. Al-Mahdi itu isi kolbunya ma'rifat, hakikat ma'rifat yang Nabi tahan di ayat ini. Surat Al-Isra ayat 85. Tidaklah kamu diberi ilmunya kecuali sedikit wahai ahli kitab. Ahli kitab di situ Yahudi. Maka sampai hari ini orang Yahudi nyari ilmu tentang ruh. Karena yang tahu cuma Al-Mahdi,
Al-Mahdi diuber-uber sekarang nih. Alhamdulillahnya banyak yang ngaku Mahdi, jadi kita bingung. Ya kan? Di Pakistan ada yang ngaku, ya utusannya datang ke saya. Datang ke saya. Nafsu sekali mau mengenalkan Imam Mahdinya. Benar-benar sangat-sangat semangat gitu. Ya, waklum sih ya, orang euforia ketemu imamnya ya. Ngomongnya gini, saya bukan ahli agama, tapi kalau Ustadz nggak ngerti tanya saya. Lucu nggak? Bagi saya itu lucu bener tuh. Jurusan saya nggak inget di jurusan apa sih. Yang penting dia umum. Saya nggak ahli agama. Ini mimpi-mimpi dari imam kami. Ada hadisnya, ada ayatnya. Kalau Ustadz nggak paham tanya saya. Loh, saya ini pakar takbir mimpi. Ente takbir mimpi apa? Ane takbir. Ya, insya Allah. Insya Allah, itu ilmunya bersanad, itu ilmu takbir mimpi, nggak boleh nggak bersanad. Ya. Malah memang itu saking semangat itu. Bagi saya, oh begini ya orang semangat kalau ketemu Imam Mahdi. Sampai lupa adab kepada ulama, kepada guru, kepada ustadz, kepada syekh. Jurusan umum menggurui guru. Ya saya senyum-senyum aja ya, nggak apa sih. Ya, tapi yang semangat Bang Dik. Bang Dik waktu itu hadir ya, saya lupa. Jadi ahli kitab alias Yahudi. Kalau sekarang kaki tangannya Yahudi ya intelijen mereka saya nggak ngerti deh ya. Kalau kita urut-urut aja ya. Mereka lagi nyari ilmu ruh. Beda dengan itu Agi, bininya namanya ruh. Ya. Ini dicari nih, Al-Mahdi ini kan gelar. Bukan nama orang Al-Mahdi itu. Kalau nama KTP kan enak, Al-Mahdi cari diuber rasu kan. Ini kan gelar dari Allah. Maka ini bukan nama KTP. Nabi menyebut nama dia sesuai dengan namaku. Nama apa? Nama ruhani. Kan isim di situ bukan isim KTP. Zaman itu gak ada KTP. Jadi keliru kalau ada bocah-bocah sekarang yang baru hijrah nyari Imam Mahdi berdasarkan KTP-nya. Bukan itu nama langit, bukan nama bumi. Nama bumi bisa diganti pakai sidang. Di langit juga bisa diganti pakai sidang langit. Ada lagi caranya tuh. Ya. Ini nama ruh, bahkan lebih daripada langit belum ada, ruhnya sudah ada. Ya di sini yang ngasih nama badan kita siapa? Kita lahir nih. Siapa yang ngasih nama? Mak atau monyet? Atau Dukcapil? Bapak yang ngasih. Maka yang memberi hak nama ruh cuma Bapak Rohani. Itulah Rasulullah SAW. Lalu orang-orang yang mendapatkan hak waris dari ilmu beliau. Cuma orang-orang begini kan Allah sembunyikan. Bahkan Allah setting dia kayak nggak meyakinkan gitu. Masa sih ntar kita pakai akal kita nggak percaya, tapi kalau pakai sir pasti terima. Itu yang sulit sebenarnya. Itu yang sulit ya. Ide ilmu ini diuber-uber nih sama kelompok ahlul kitab. Diuber-uber nih. Ya saya kan juga bukan orang yang pakar ruh juga kan. Cuma dapat dikit aja kan yang kolil ini. Yang kolil ini yang kita colek-colek sekarang. Tapi kan kolilnya Allah beda dengan kolil saya. Kolilnya Buya nih. Buya nyebut duit dikit 100 juta ya. Bangun saya 1 juta itu udah banyak Buya. Ya bagi-bagi dong gitu ya. Modal kawin itu ya. Bagi pengusaha, orang yang bikin pik itu 1 T batuk doang kali, kelas 1 T ya. Ingus dia tuh 1 T. Itu baru makhluk loh. Makhluk nyebut 1 triliun bagi dia cuma batuk doang, sendawa doang. Sama, itu kan pemilik dunia. Raja-raja langit juga sama. Tubuhnya di bumi, tapi dia raja di langit. Dia menteri di langit. Sedikitnya mereka, itu banyaknya kita. Mereka bilang nih dikit, oh saya mah dikit, sedikit. Itu banyaknya kita. Justru mereka diberikan ilmu oleh Allah karena ngomong sedikit. Karena mereka merasa, ya Allah, aku ilmuku gak ada apa-apanya.
ilmu ini ilmu engkau. Jadi ciri-ciri makhluk-makhluk langit yang bertubuh manusia itu, mereka nggak pernah merasa alim, ya nggak pernah. Kalau saya kan sering merasa alim, ya nggak Cung? Jadi antum jangan percaya sama aneh. Ya, aneh tukang dongeng Cung. Oke. Nabi Isa karena menzohirkan yang batin, yang zohirnya belum selesai, maka datanglah baginda Nabi Muhammad SAW, rapi syariatnya. Maka seandainya ini Al-Mahdi yang ilmunya adalah sirnya Nabi Isa, jadi rahasia Nabi Isa yang bisa menjelaskan Al-Mahdi. Nabi Isa-nya nggak bisa jelasin. Beliau langsung praktek bisa, tapi jelasin nggak bisa. Yang bisa jelasin Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi ini keluar, kan ini hakikatnya Isa. Orang tidak akan nyembah dia karena syariat sudah utuh. Ini rahasianya. Oleh karena itu, ilmu ruh harus dibalut dengan syariat Nabi Muhammad. Syariat Muhammad. Ya. Jadi kalau kajian ruh bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, orang kalau udah ngaji ruh gini, ente udah wajib sholat. Tahu ya, sholat. Haji apa haji? Gaya bener. Tapi antum ngelihat dia nggak sholat secara kasat mata, dia tidak mengingkari sholat. Nah, itu lain cerita. Yang penting dia nggak ingkar. Tapi kalau dibilang butuh apa sholat, batil, berarti dia wali setan. Kalau wali Allah nggak akan ngomong begitu. Justru kita diuji, kita sholat nih rajin, di depan kita dia nggak sholat, kita diuji. Apakah kita merasa suci dengan sholat 5 waktu, di depan orang nggak sholat? Tapi kalau ngomong ruh, dia lebih pintar dari kita. Gimana tuh? Pusing kan antum? Ntar ketemu orang begitu, ada loh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya? Banyak, terbanyak. Di dalam literatur kitab namanya Malamatiyah. Malamatiyah itu semakin kita lihat kita kayak pengen ngejek dia gitu. Jadi yang ngejek dia dulu, itu berarti normal tuh. Tapi yang pakai sir nggak akan berani ngejek orang itu. Malah dia bertanya-tanya, kok saya merasa lebih suci dengan sholat saya nggak khusyuk itu? Kok saya merasa lebih hebat dengan ilmu saya nggak mumpuni ini? Dengan zikir yang nggak khusyuk, dengan sedekah yang nggak tulus, kok bisa sombong ya? Gitu. Kalau ngeliat ada orang maksiat gimana? Jijik nggak? Berarti gagal sholatnya. Ngeliat orang maksiat nggak boleh jijik. Justru kita mendoakan diri kita dan dia keluar dari maksiat. Kalau orang-orang yang kejebak sok suci, dia bilang, najis loh, paling neraka nih. Panitia dia. Berarti dia duluan masuk dong. Apa rahasianya? Ini syariat ini dibalut benar-benar ketat, betul-betul ketat. Jika orang belajar ma'rifat, maka dia akan dapat membedakan hamba dengan Tuhan. Gitu. Walaupun sang hamba ini memancarkan nama-nama Allah secara utuh. Kalau Al-Mahdi itu isi rohaninya adalah qalbu Rasul, seharusnya ma'rifatnya lebih tinggi dari Nabi Isa kan? Cuma musuh akhir zaman namanya Dajjal, itu musuh para nabi, maka nggak boleh Al-Mahdi yang bunuh dia mesti nabi, diturunkanlah Nabi Isa. Gitu kira-kira ya. Kan orang nanya, kenapa bukan Al-Mahdi yang bunuh? Al-Mahdi minta tolong ke Nabi Isa, nih pedang saya kamu pakai. Nabi Isa ternyata sudah mencoba untuk melawan Dajjal, nggak bisa. Dikasih pedang oleh Al-Mahdi baru bisa bunuh. Yang sakti siapa? Yang ngasih pedang dong, bukan pedangnya. Kalau pedang mah, mau pedang hebat nggak bisa make, sama aja bohong. Oke. Jadi kenapa Nabi Muhammad tidak menampilkan kesaktian yang banyak? Supaya orang-orang tidak menyembah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau ngelakon ya, mengeluarkan air susu dari jari? Beliau harus ngambil dulu kambing yang kurus yang nggak ada susunya.
perah-perah keluar air susu. Zohirnya dari kambing, tapi sebenarnya dari tangan beliau. Kan tangannya bisa ngambil ke surga. Jadi tangan beliau ini printnya surga. Fingerprint masuk surga ada di tangan Nabi semua. Beliau tinggal ya, secara batin cukup meminta kepada Allah pemilik surga, karena kuncinya ada di beliau, ya tinggal bolak-balik. Itu air susu di saat hijrah. Itu pertama kali tuh Nabi ngeluarin. Kenapa saya berani bilang bukan dari kambingnya keluar, tapi karena berkah dari tangan Nabi pindah ke dalam kambing, baru keluar. Dalil kuatnya mana? Nih, ketika Nabi perang bersama para sahabat, air habis, bener gak? Supaya nggak ketara, Nabi bilang, udah yang 1 gelas 2 gelas kumpulin di bak sini. Lalu beliau begini tangannya. Tiba-tiba keluar air di jarinya. Tuh, masih kurang percaya? Itu air mineral yang keluar. Keluar air mineral dari tangan Nabi. Itu air cukup untuk 700 orang. Mereka masuk semua dan itulah air paling mulia sealam semesta. Air yang keluar langsung dari jari-jari Rasulullah. Ya, beruntunglah sahabat-sahabat yang meminum air itu. Makanya sahabat-sahabat yang ikut perang dengan Nabi saat itu nggak ada satupun yang ahli neraka. Karena dia sudah minum air surga sebelum masuk surga. Wajar dia bersama yang megang kunci. Tapi Nabi ngelakonnya, Masya Allah. Nabi itu kan ngelakon jadi Muhammad bin Abdullah. Si anak Abdullah, anak Dullah lah kira-kira gitu. Ya, gang Mekah gitu ya. Gimana Cung? Ente bisa bahasa ini nggak Cung? Gang Mekah, anaknya Bapak Dullah. Ya gitu Cung. Iya, cocok logi. Bener cocok, Cung. Nabi tidak diizinkan mengeluarkan air khamar dari tangan, karena khamar masih haram di bumi. Ya. Termasuk madu belum. Nabi cuma kasih syarat, kasih madu gitu aja. Ya, bisa gawat kalau air madu keluar dari jari-jari Rasul kan. 4 sungai di sorga. Sungai air mineral, sungai air susu, sungai air madu, sungai air khamar. Khamar ternikmat tapi nggak bikin mabuk. Apa tuh namanya yang air orang Korea tuh dari air beras? Soju. Itu aja yang non alkohol udah enak banget. Saya bayangin kalau tuanya di atasnya soju, kayaknya enak ya. Ya. Itu kan bayang-bayangan aja. Alhamdulillah dari dulu nggak pernah minum tuh, alhamdulillah. Ya. Tapi ada godaan ke sana sih ya. Rasulullah SAW itu ditangani semua tuh. Terus yang kelimanya apa dong? Ya kelimanya fingerprintnya, al-hautnya di situ, telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari mana kita paham ini? Yang ngantor sekarang nggak bisa masuk kantor kalau kantor tertentu ya, kalau nggak pakai fingerprint. Allah itu kasih imitasi surgawi di zaman modern, dikasih imitasinya aja gitu. Kalau harus pakai kartu card baru bisa masuk akses, ya kan? Ada game-game bagus tuh di pusat studio game, kita harus beli dulu kartu card, ya, harus diisi kreditnya baru bisa main. Itu kan surga khayali, surga imajinasi. Kalau mau antum bisa jalan-jalan main nge-game nanti di surga, kreditnya banyakin dong di sini, ya. Gitu. Nanti kayak di beberapa pusat-pusat game itu beli sekian dapat bonus sekian. Ya sama di akhirat juga gitu. Tapi itu kan untuk anak-anak. Maka surga anak-anak beda dengan surga wali Allah. Ya. Dia anak-anak tapi badannya umurnya 33 semua. Di sana kan umur kita sama. Yang berbeda adalah pemahaman dia mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dewasa itu di sana jadi guru. Jadi orang di surga itu enggak hanya, mohon maaf, kawin, enggak. Makan, enggak. Orang di sana tetap ngaji ma'rifatullah, ngaji ruh.
Jadi sampai ke surga, kita kan suka nongkrong ngopi-ngopi nggak? Bener. Di sana juga ngopi-ngopi kan ada Qur'annya. Suka nge-mall kan? Di sana ada mall, aswaq, supermarket, mall surga. Suka jalan-jalan kan? Sama. Di sana itu orang yatazawarun, sari kunjung mengunjungi. Semoga yang kita lakukan malam ini mengunjungi rumah Umi Susi, Buya, ya. Ini kita ulangi nanti di sana. Amin. Ya. Tapi nanti balik, antum mengunjungin aneh. Ya Sherlock dong. Ya. Ntar sekali datang ke rumah ya Bu ya. Ke gubuk saya kecil sih, cuma bahagia. Alhamdulillah ya.